Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyyil arfaqi wa jami'il asya'i wal mufarriqi lin ni'amil wasi'atil ghazirah wal hikamil bahiratil katsirah. Tsumma salatu ma'as salamin daimi ala rasulil qurasyil khatami wa alihi wa sahbihi al abrar al haizi maratibil fakhar. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwa wal akhwat, a'azzani wa a'azzakumullah. Saudara-saudariku yang semoga dimuliakan oleh Allah. Waalaikumsalam. Kita bertemu kembali di malam Sabtu dalam rangka mengkaji pembahasan tafsir menggunakan kitab tafsir Jalalain karya Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli. Waalaikumsalam. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah atau masih di surat At-Tur. Terakhir kita sampai ayat ke-34. Iya. Sudah, faedahnya sudah. Faedahnya udah. Sudah juga ya. Ya, jadi kita kan kemarin itu mulai dari ayat ke-29 sampai ayat 34 ya. Jadi pembahasan yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya, kalau boleh saya simpulkan, intinya tentang tuduhan orang-orang musyrik kepada Nabi kita. Jadi mereka menyampaikan beberapa tuduhan, beberapa celaan, beberapa cap. Nabi dikatakan penyair, dikatakan tukang tenung, kahin, dan juga orang gila. Ini tuduhan mereka, namun Allah bela nabinya dengan membantah bahwasanya dengan nikmat dari Tuhanmu, engkau bukan tukang tenung dan bukan pula orang gila. Sini Allah langsung membela nabinya. Lalu setelah itu Allah pun menyuruh kepada nabinya untuk mengatakan pada mereka, tarabbasu, tunggulah kebinasanku dan aku pun akan menunggu kebinasan kalian. Siapa di antara kalian, di antara kita yang benar ya, sama-sama, kita sama-sama menunggu. Lalu Allah katakan, Allah membantah mereka juga tentang ucapan mereka bahwasanya Nabi ini tukang sihir, penyair, tukang tenung, atau orang gila. Allah katakan, apakah akal mereka yang menyuruh mereka mengucapkan itu? Atau mereka, atau mereka ini orang-orang yang melampaui batas? Karena apa? Kenapa Allah mengatakan demikian? Karena tukang sihir, penyair, tukang tenung, dan orang gila, 3-4 sifat ini kalau dituduh kepada seorang dalam satu waktu, ini masuk akal tidak? Ya. Masuk akal, karena tidak ada orang gila tapi juga penyair. Kalau orang gila, sang gila nanti jadi penyair mungkin saja kan. Tapi kalau dalam satu waktu seorang penyair dan juga gila, masuk akal tidak? Tidak kan? Nah ini kenapa kok bisa mereka begitu? Kenapa mereka bisa memberikan tuduhan yang kontradiktif, saling bertentangan? Karena kalau dikatakan penyair, dia tidak mungkin gila kan? Dan kalau dia gila, tidak mungkin dia itu seorang tukang sihir. Karena orang untuk bisa menyihir tidak mungkin gila. Iya, iya tidak Bapak? Ya dukun-dukun itu ketika mereka mempraktekkan perdukunan, apakah mereka gila maksudnya? Waras kan? Ya maksudnya artinya gini, akal mereka berjalan kan? Tapi karena tipuan setan mereka nah ini. Jadi apakah akal mereka yang menyebabkan mereka kontradiktif, menuduh Nabi dengan berbagai tuduhan yang tidak saling nyambung, istilahnya gitu. Bahkan atau mereka ini kaum yang melampaui batas. Yang benar bukan akal mereka yang menyebabkan mereka mengucapkan itu. Yang benar yang menyebabkan mereka mengucapkan itu, bahwa Nabi adalah tukang sihir, penyair, tukang tenung atau orang gila, yang menyebabkan mereka mengucapkan ini adalah karena mereka orang-orang yang melampaui batas. Ya, kalau orang melampaui batas pasti bapak-bapak ucapannya saling bertabrakan, kontradiktif. Sekarang A nanti B, berubah-ubah terus ya. Nah, lalu Allah juga membantah juga ketika membantah tuduhan mereka ketika mereka berkata, Allah katakan sini, am yaquluna taqawwala, apakah mereka berkata bahwa dia Muhammad membuat-buat Al-Quran? Maka Allah bantah, bala yu'minun, sebenarnya mereka saja yang tidak beriman. Artinya Nabi tidak mengarang-arang Al-Quran, tapi mereka saja yang tidak mau beriman karena kesombongan mereka.
Nah, apa batan berikutnya lagi? Falyatu bihaditsin mithli in kanu shadiqin. Ketika mereka berkata bahwa Al-Quran ini adalah buatan Muhammad, maka Allah katakan, kalau memang begitu, datangkanlah perkataan yang seperti Al-Quran kalau memang mereka benar. Kalau memang tuduhan mereka itu benar. Kalau memang Al-Quran ini memang karangan Muhammad, ya sudah, buatlah suatu perkataan seperti ini, Al-Quran ini. Ini tantangan dari Allah sejak 14 abad lalu, namun sampai hari ini tidak ada seorang pun yang menjawab tantangan tersebut. Ya, ada yang berusaha menjawab tapi tidak sanggup, ya. Ya, ini pembahasan kita pada pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang Allah menyebutkan beberapa ayat dalam surat At-Tur ayat ke 35 sampai insyaallah ayat ke apa ini? 34 ya. Di sini 43 maaf. 35 43. Di sini Allah ingin membantah orang-orang kafir. Allah ingin menunjukkan kepada orang-orang kafir tentang kekuasaannya dan keesaannya. Allah membantah mereka dengan menggunakan akal mereka. Jadi di sini disebutkan dalil-dalil yang menyadarkan akal mereka. Ya, Allah akan sebutkan satu persatu. Kita bahas saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun am 'indahum khazainu rabbika am humul musaytirun am lahum sullamun yastami'una fi falyati mustami'uhum bisultanin mubin am lahul banatu walakumul banun am tas'aluhum ajran fahum min maghramin muthqalun am 'indahumul ghaibu fahum yaktubun am yuriduna kaida falladzina kafaru humul makidun am lahum ilahun ghairullah subhanallahi amma yusyrikun. Kita bahas Bapak. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka diciptakan tanpa asal usul atau mereka lah yang menciptakan? Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu, tanpa asal usul, atau mereka lah sang pencipta? Nah, di sini atau saya lanjutkan ayat berikutnya. Am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun. Ataukah mereka yang menciptakan langit dan bumi, bahkan mereka sendiri tidak yakin demikian. Nah, di sini Allah sekali lagi membantah orang-orang kafir dengan menggunakan ya logika lah untuk menyadarkan mereka. Untuk menyadarkan bahwa Allah lah yang maha kuasa dan maha esa. Allah lah yang berhak disembah dan diibadahi. Nah, Allah di sini bertanya, apakah mereka diciptakan tanpa asal usul? Apakah mereka di sini siapa? Orang musyrik ini. Apakah mereka diciptakan tanpa asal usul? Artinya, apakah mereka muncul begitu saja gitu loh? Apakah manusia muncul begitu saja? Di sini kata Imam Al-Mahali min ghairi khaliq, apakah mereka diciptakan tanpa asal usul? Yakni diciptakan tanpa adanya pencipta. Jadi apakah manusia muncul begitu saja tanpa ada pencipta? Nah, ini pertanyaannya, ya. Jawabannya apa kira-kira? Tidak mungkin kan? Amhumul khaliqun, atau mereka lah yang menciptakan diri mereka sendiri. Nggak mungkin kan? Di sini Allah ingin menggunakan akal sehat manusia berpikir gitu loh. Apakah mereka diciptakan tanpa pencipta, atau mereka sendiri yang menciptakan diri mereka? Ya kan kemungkinan cuma 3 kan? Manusia atau makhluk tuh bisa jadi dia diciptakan tanpa pencipta, atau mereka menciptakan diri sendiri, atau ada yang menciptakan mereka. Kalau kita menggunakan akal sehat kan gitu kan. Nah, kemungkinan pertama mereka muncul begitu tanpa mencipta. Mungkin tidak? Tidak mungkin kan? Atau kemungkinan kedua mereka menciptakan diri sendiri. Kita menciptakan diri kita sendiri. Mungkin? Tidak kan? Maka kemungkinan yang benar cuma yang ketiga. Mereka diciptakan oleh sang pencipta.
Yaitu siapa? Allah. Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah mengajak orang musyrik untuk menggunakan akal sehat mereka, logika mereka gitu loh. Nah, di sini kita baca penjelasan Imam Al-Mahalli. Apakah mereka diciptakan tanpa asal usul, itu tanpa adanya pencipta, ataukah mereka menciptakan anfusahum, yaitu diri sendiri? Apakah mereka diciptakan tanpa pencipta, atau mereka sendiri yang menciptakan diri mereka? Ya. Wala yu'qal, kata Imam Al-Mahalli di sini, wala yu'qal makhluqun bi ghairi khaliq. Tidak masuk akal makhluk, ya, sesuatu diciptakan tanpa ada pencipta. Ya contohnya meja. Apa mungkin langsung muncul gitu tanpa ada yang membuatnya? Masuk akal kan? Ya, kita kalau menggunakan akal set bisa menemukan itu. Wala ma'dumun yakhluq, dan tidak mungkin juga, tidak masuk akal sesuatu yang tidak ada tiba-tiba Langsung ada. langsung ada. Ya tidak? Ya. Fala budda lahu min khaliq, maka mesti ada sang pencipta. Betul Bapak kan? Kalau kita mau berpikir akal sehat kan gitu kan? Ya. Jadi kalau orang musyrik mau berpikir, tidak mungkin makhluk ini muncul tanpa ada khaliq, pencipta. Dan tidak mungkin sesuatu yang tidak ada tiba-tiba ada. Maka mesti ada yang menciptakan dan mengadakannya. Siapa itu? Huwallahul wahid, yaitu Allah yang Maha Esa. Sini. Nah, ini harusnya mereka berpikir orang musyrik. Kami nggak mungkin muncul begitu saja, dan kami juga tidak mungkin menciptakan diri kami. Berarti ada yang menciptakan kami. Harusnya begitu kan? Nah, kalau mereka sudah sadar begitu, falima la yuwahhidunahu wa yu'minuna bi rasuli wa kitabi. Kalau memang mereka meyakini ada yang menciptakan mereka, yaitu Allah yang Maha Esa, maka kenapa mereka tidak mengesahkan Allah? Nah, ini yang jadi masalah. Dan kenapa mereka tidak beriman kepada Rasulnya dan kitabnya? Nah, di sini Allah menyebutkan tanda-tanda kekuasaan Allah untuk menyadarkan mereka akan keesaan Allah. Jelas Bapak ya? Jadi Allah ketika menyebutkan ini bukan semata-mata aku adalah pencipta, selesai. Ini kan sedikit menyinggung tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah menunjukkan tauhid uluhiyah. Kalau seorang sudah meyakini tauhid rububiyah, dia meyakini Allah lah pencipta, penguasa dan pengatur alam semesta, maka hendaknya ia meyakini hanya Allah lah yang berhak ibadahi. Ini konsekuensinya. Jadi kenapa makanya orang musyrik Quraisy, orang kafir, orang Quraisy dianggap kafir? Mereka meyakini tauhid rububiyah, tapi tidak mempraktekkan tauhid uluhiyah. Mereka yakin Allah pencipta, penguasa, pengatur alam semesta, tapi herannya mereka tidak beribadah kepada Allah semata. Nah ini, jadi seorang kalau sudah meyakini tauhid rububiyah, harusnya dia juga mempraktekkan tauhid uluhiyah. Dia harusnya beribadah hanya kepada Allah, ya, menyembah Allah semata. Jelas Bapak ya? Ini pembahasan tauhid uluhiyah, rububiyah nih, masalah akidah ya. Ya, kita kembali lagi. Jadi kalau memang orang-orang musyrik itu meyakini bahwasanya mereka diciptakan oleh sang pencipta yaitu Allah, maka seharusnya mereka mengesahkan Allah dan beriman kepada Rasulnya dan kitabnya. Jangan justru mereka, jangan sampai malah mereka menyekutukan Allah. Mereka yakin Allah yang menciptakan mereka, tapi mereka menyekutukan Allah. Atau mereka mendustakan Rasulnya dan kitabnya. Ini kan aneh, ya tidak? Kalau ada orang, kamu yakin Allah menciptakan kamu? Ya. Kamu yakin Allah yang memberikan rezeki kamu? Ya. Kamu yakin Allah yang mengatur hidup kamu? Ya. Terus kalau gitu kamu ibadahnya sama siapa? Ya boleh kepada Allah dan juga kepada Rasul. Aneh tidak? Orang seperti ini bisa dibilang orang yang sangat kurang ajar. Ya tidak? Dia yakin Allah yang melakukan ini semua, tapi anehnya dia tidak beribadah kepada Allah. Aneh kan seperti ini kan? Ya kalau saya umpamakan, ya seperti inilah. Kita umpamakan seperti orang. Kita menemukan seorang anak terlantar. Kita rawat dia, kita biayai dia hidup sampai besar. Lalu satu hari kita berikan perintah kepada dia, tolong beli, misalnya beli ini. Waalaikumsalam. Tapi di sisi lain temannya menyuruh dia juga. Dia ternyata lebih menuruti perintah temannya daripada perintah kita yang sudah membiayai dia. Nah, kira-kira apa penilaian dia? Penilaian kita terhadap dia?
Bang ajar. Kurang ajar kan? Tidak tahu diri kan? Selama ini yang membiayai adalah kita, tapi dia nuruti perintah Orang lain. orang yang tidak membiayai dia. Ya tidak? Hal seperti ini kan kurang tahu diri kan? Tidak tahu diri, karena tidak tahu diri. Nah, begitulah orang yang menyekutukan Allah. Allah sudah menciptakan dia, Allah menguasai dia, mengatur rezekinya, mengatur hidupnya. Harusnya dia beribadah pada Allah, tapi malah dia beribadah pada selain Allah. Ya, ini orang musyrik. Maka kalau ada pertanyaan di ujian, siapa orang yang sangat tidak beradab? Jawabannya apa? Musyrik. Musyrik, ya. Sangat tidak beradab. Ya, kita lanjut. Jadi Allah katakan, apakah mereka diciptakan tanpa pencipta atau mereka menciptakan diri sendiri? Lalu setelah itu Allah katakan, am khalaqus samawati wal ard. Apakah mereka menciptakan langit dan bumi? Apakah orang musyrik menciptakan langit dan bumi? Tidak. Jawabannya bagaimana? Tidak. Tidak kan? Bala yuqinun, bahkan mereka tidak meyakini itu. Jadi kata Imam Al-Mahalli, wala yaqdiru ala khalqi ma illallahul khaliq. Tidak ada yang sanggup menciptakan langit dan bumi kecuali Allah sang pencipta. Tidak ada. Tidak ada yang sanggup menciptakan langit dan bumi kecuali Allah sang pencipta. Jangankan langit dan bumi, menciptakan lalat saja manusia bisa. Tidak. Ada katanya seorang ilmuwan yang bisa menemukan membuat robot robot apa gitu, mungkin jenis lalat atau apa. Tapi apakah sama? Atau inilah, ada katanya orang yang saya sanggup membuat robot seperti manusia, bisa bergerak, bisa ngomong, bisa bersuara, bisa berjalan, bisa berteriak. Pertanyaannya apa? Bisa makan. Nah, pertanyaannya, apakah sama Tidak. dengan ciptaan Allah? Tidak. Sama, walaupun mukanya bisa jadi sama, bahkan ngomongnya suaranya mirip. Misalkan ada ada orang bikin robot, mukanya mirip Jais, suaranya mirip, tapi apakah sama? Tidak. Tidak. Robot nggak punya perasaan kan? Iya. Ya tidak. Itu yang tidak bisa. Ya itu yang nggak bisa ditiru ya. Yang tidak punya nafsu. Nah, nggak punya nafsu ya. Kecuali kalau dalam film-film itu lain lagi. Tiba-tiba robot, manusia robot, jadi orang udah mati katanya dibikin kayak robot, setelah itu bisa jatuh cinta sama wanita. Cuma film aja kan. Ada dong kenyataan. Kalau robot bisa makan, bisa konslet. Nah, itu nggak ada yang sanggup. Iya, nggak ada yang sanggup membuat ciptaan seperti Allah ya. Nah, kita lanjut lagi. Jadi apakah mereka menciptakan langit dan bumi? Jawabannya apa? Tidak bisa. Nah, kalau memang tidak bisa, falima la ya'buduna. Kenapa mereka tidak beribadah pada Allah? Jadi manusia itu nggak punya apa-apa. Yang bisa menciptakan itu Allah. Kenapa mereka tidak beribadah pada Allah? Ya, sekali lagi ini Bapak-bapak, Allah menyebutkan tauhid rububiyah untuk mengarahkan mereka agar mengesahkan Allah dalam tauhid uluhiyah. Ini Bapak, ini pembahasan tauhid penting ya. Jadi kalau kita ingin mengajarkan seorang untuk beribadah pada Allah, sebutkan tauhid rububiyah dulu. Kamu yakin Allah yang menciptakan kamu? Ya. Kamu yakin Allah yang menguasai hidup kamu? Ya. Kamu yakin Allah yang atur rezeki kamu? Ya. Kalau gitu kamu beribadah pada Allah semata, jangan beribadah pada jin. Nah ini untuk menyadarkan seperti itu Bapak ya. Sebagai tauhid rububiyah sebagai hujjah supaya dia mempraktekkan tauhid uluhiyah. Nah itulah yang metode dalam Al-Quran. Apa yang Allah sebutkan dalam surat Yunus ayat 31, qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard amman yamliku sam'a wal absar wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amr fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Katakanlah wahai Rasul, katakanlah kepada Abu Jahal, kepada Abu Lahab, kepada Al-Walid bin Al-Mughirah dan orang-orang musyrik, siapakah yang menciptakan kalian dari langit dan bumi? Siapa yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Rezeki dari langit, apa itu? Hujan. Hujan dan semacamnya. Rezeki dari bumi, tumbuhan dan semacamnya. Siapa yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Dan siapa yang menciptakan, menguasai pendengaran dan penglihatan? Dan siapa yang mengeluarkan orang mati dari yang hidup dan mengeluarkan orang hidup dari yang mati? Dan siapa yang mengatur segala urusan? Fasayaquluna Allah. Maka mereka akan menjawab Allah. Biar yang apa? Ya jadi gitu Bapak.
Jadi Allah di sini menyuruh Rasulnya untuk bertanya kepada siapa tadi? Orang musyrik. Siapa yang memberikan rezeki dari langit dan bumi? Siapa yang menciptakan penglihatan dan pendengaran? Siapa yang menghidupkan dan mematikan? Dan siapa yang mengatur segala urusan? Lalu mereka jawabnya apa? Allah. Nah, setelah itu Allah katakan apa? Fakul, katakanlah wahai Rasul. Apalah tattaqun? Kalau memang kalian meyakini Allah yang memberikan rezeki dari langit dan bumi, kalau memang kalian meyakini Allah lah yang menciptakan pendengaran dan penglihatan, kalau memang Allah lah yang menghidupkan dan mematikan, dan kalau memang Allah lah yang mengatur segala urusan, kenapa kalian tidak bertakwa kepada Allah? Artinya apa? Kenapa kalian tidak mengesahkan Allah dalam ibadah? Kalian mengesahkan Allah dalam rububiyah nih. Lantas kenapa kalian tidak mengesahkan Allah dalam uluhiyah, yaitu peribadatan? Nah, ini sebenarnya bantahan untuk orang-orang musyrik. Apa ya? Ya, termasuk dalam ayat ini Allah menyebutkan tentang rububiyah Allah untuk menyadarkan mereka agar mereka mengesahkan Allah dalam ibadah, dalam uluhiyah. Mereka menciptakan langit dan bumi, bala yuqinun, bahkan mereka tidak yakini itu. Di sini kata Imam Mahalli, kalau tidak ada yang bisa menciptakan langit dan bumi kecuali Allah sang pencipta. Karena itu kenapa mereka tidak beribadah kepadanya? Bala yuqinun, bahkan mereka tidak yakin. Maksudnya apa? Bihi wa illa la amanu binabihi. Bahkan mereka tidak meyakini itu, karena seandainya mereka meyakini itu, tentu mereka akan beriman kepada Nabi. Ya. Ini sebagai bantahan bagi orang-orang musyrik. Lalu Allah sebutkan berikutnya, am indahum khazainu rabbika am humul musaitirun? Apakah mereka memiliki perbendaharaan Tuhanmu? Perbendaharaan artinya kekayaan Tuhanmu. Am humul musaitirun, ataukah mereka yang berkuasa? Jadi apakah orang-orang musyrik itu memiliki perbendaharaan Allah, rezeki yang Allah miliki, atau mereka yang berkuasa? Maksudnya apa? Kita baca. Apakah mereka memiliki perbendaharaan Tuhanmu minan nubuwati wa rizq wa ghairihi ma fayakhussu man syaa'a bima sya'u fayakhussu man sya'u bima sya'u? Apakah mereka memiliki perbendaharaan Tuhanmu berupa kenabian, rezeki dan selain keduanya, sehingga mereka mengkhususkan itu kepada siapa yang mereka hendaki dengan cara yang mereka hendaki? Artinya gini, apakah orang musyriklah yang bisa menentukan kenabian? Tidak. Apakah orang musyrik yang bisa memberikan rezeki? Tidak Kan? Atau selain ini, orang musyrik bisa? Tidak. Sehingga orang musyrik ini saya berikan rezeki kepada ini, saya memberikan kenabian kepada ini, dengan siapa saja yang mereka sukai, dengan apa saja yang mereka sukai. Bisa mereka seperti itu? Tidak kan? Ya kan, itu menunjukkan yang seperti itu tidak mereka kuasai. Lantas bagaimana bisa mereka menolak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Mereka tidak punya kekuasaan begitu kan? Tidak bisa menentukan seorang di sana jadi nabi atau tidak. Mereka juga tidak punya menentukan ini sebulan dapat rezeki atau tidak. Lantas bagaimana bisa mereka menolak dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Amhumul musaitirun, ataukah mereka yang berkuasa? Kata Imam Al-Mahalik, al-mutasallitun al-jabbarun, ataukah mereka yang berkuasa dan bersikap sembarangan? Orang musyrik berkuasa ataukah Allah yang berkuasa? Allah. Ada katanya Allah. Nah, orang musyrik tidak memiliki kekuasaan apapun. Lantas kenapa bisa mereka menolak dakwah Nabi kita? Nah, itu. Ya, kita lanjut. Am lahum sullamun yastami'una fihi falyati mustami'uhum bisulqanin mubin. Ataukah mereka memiliki tangga sehingga mereka bisa mendengarkan itu? Maka hendaknya orang yang mendengar di antara mereka mendatangkan bukti yang jelas. Ataukah mereka memiliki tangga menuju langit sehingga mereka bisa mendengarkan dari situ? Hendaknya orang yang mengaku mendengar itu mendatangkan bukti yang nyata. Maksudnya apa? Kita baca di sini. Apakah mereka memiliki tangga marqa ila sama, yaitu tangga menuju langit? Yastami'una fi, yang bisa mereka gunakan untuk mendengar. Mendengar apa? Nah, di sini alai kalamal malaikati hatta yumkinuhum munaza'atun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam bi za'mihim ini ta'u dzalik
Yaitu apakah mereka punya tangga yang bisa mereka gunakan untuk mendengar perkataan malaikat? Karena kan Allah kan berfirman, ya kan? Lalu yang mendengar siapa? Mereka. Para malaikat, ya kan? Nanti kan turunkan kepada ini kan Jibril atau turunkan kepada Nabi Muhammad, ya kan? Ya. Nah, pertanyaannya, apakah orang musyrik punya tangga sehingga mereka bisa mendengar perkataan malaikat itu? Punya tidak? Tidak kan? Ya, sehingga mereka mungkin saja menandingi Nabi dalam hal itu. Mungkin tidak? Tak punya. Ketika mereka beranggapan seperti itu, mereka nggak bisa. Nah, mereka nggak mungkin. Nah, kalaupun mungkin, anggap mungkin. Falyati mustami'un bisultanin mubin. Kalau memang mungkin, maka orang yang mengaku dengar itu hendaknya mendatangkan bukti yang nyata. Ya, bihujjatin bayyinatin wadhihah, itu hujjah, argumen yang jelas dan terang. Coba buktikan. Tapi pertanyaan, ada yang bisa membuktikan? Ada yang nggak ada yang bisa mendengar perkataan para malaikat wahyu dari Allah itu. Nah, jelas Bapak ya. Ini sebenarnya tujuannya untuk menyadarkan orang-orang musyrik bahwa mereka itu tidak tahu apa-apa. Maka hendaknya mereka pasrah tunduk kepada Allah, menerima dakwah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ya berapa menit? Siapa? 15 menit lagi lah. Jadi, Ustaz, Ya, ini salah satu dalil Allah di atas kan? Ada tangga. itu diantara. Ya kan ini tanggal itu ke atas. Iya, iya banyak bukti itu. Itu tidak begitu. Di atas tuh ada kampe erik ya. Apa tempat di atas? Itu ada ruangnya aja. Itu. Itu keluar dalam WA. Punya ruangan. Makanya pikirnya ruang gitu. Dipikir dari situ. Mengingkari fitrah itu ya, fitrah manusia. Kita temuan dulu. Ya kita lanjut Di ya. atas tuh ada ruangnya. Iya. Ya, pokoknya di situ dalil tentang ketinggian Allah banyak ya. Kata Syekhul Islam ada yang menyebutkan 300 ayat yang menyebutkan tentang ketinggian Allah. Ini dalam Al-Qur'an saja. Belum disebutkan dalam hadis, belum juga dalam asar dari para sahabat dan lain-lain. Maka kalau ada orang nolak, tentu saja dia sudah mengingkari dalil yang jelas ya. Belum lagi fitrah manusia. Dengan kalau ceramahnya si Ustaz Sanusi, Oh, ada 2000 dalil. Lebih dari 2000 dalil. Zulkarnain Dalil. Selasi. Selain Al-Quran tadi kan. Iya. Lebih dari 2000 dalil. Iya. Banyak. Mungkin udah telitin gitu. Iya. Saya telitin. Jadi dalil tentang bukti tentang ketinggian Allah bisa dalam Al-Quran, misalkan ketika menyebutkan pertama ini Allah di atas fauqihim, seperti yakhafuna rabbahum min fauqihim. Para malaikat takut kepada Tuhan mereka yang ada di atas mereka. Nah, ini menggunakan kata atas. Atau bisa juga dalil tentang ketinggian Allah ketika menyebutkan amalan diangkat kepada Allah. Diangkat itu dari mana ke mana, Bapak? Dibawa ke atas. Nah, itu udah jelas. Itu diantaranya. Lalu dalil tentang ketinggian Allah diantaranya tentang Allah diturunkan dari Allah. Al-Quran itu diturunkan dari Allah. Diturunkan itu dari mana ke mana? Nah, itu banyak. Nah, iya. Sangat banyak ya. Jadi fitrah manusia seperti ini. Apa sesungguhnya Allah itu maha malu dan maha pemurah. Allah malu jika hambanya mengangkat tangan kepadanya. Mengangkat tangan kepadanya. Mengangkat itu dari mana ke mana? Itu. Jadi kalau mau ditakwil, sampai-sampai ada seorang ulama Syairah juga masalah, dia berpendapat kalau kita harus mentakwil ayat-ayat tentang ketinggian Allah, berarti harus banyak sekali ayat yang perlu kita belokkan maknanya. Mungkin dalam pertakwilan mereka nak bersepakat. Iya, jadi sulit karena banyak sekali ayat yang menyebutkan ketinggian Allah. Kalau misalkan ayatnya harus dibelokkan, bukan satu ayat saja, puluhan ayat ini maknanya bukan di atas tapi di apa, Allah menguasai. Ini bukan maknanya di atas tapi Allah menguasai. Terus itu capek sendiri kayak gitu. Itu diantaranya, itu udah jelas. Benar kata pendeta mungkin nah. Saya tuh 300 ayat kawan japus. Ada yang baru-baru itu sih. Iya nggak mungkin. Yang jelas itu sesuatu yang disepakati para ulama ya. Anaknya Islam 3 orang. Laki-laki. Nggak bisa. 3 orang. Orang Kristen aja Ustaz, non-muslim. Oh iya, iyalah, yakin. Pada suruh dia. Nggak mungkin itu mereka. Itu udah fitrah manusia itu. Sesuatu yang kalau fitrah diingkari pasti tidak akan ini.
Ya, orang yang menolak itu sekalipun dalam prakteknya dia Iya. yakin ya Allah di atas. Ada. Ya, kita Serahkan serahkan pada Allah. yang di atas. Serahkan pada Allah. Hablum nanas, hablum Nah, iya. Nggak bisa diingkari. Walaupun dia berusaha ini, kadang spontan dia. Artinya ketika dia berusaha menolak nih tentang pinjam Allah. Tapi kan ketika dia spontan tangannya atau ucapannya menyebutkan di atas, itu nggak bisa diingkari Bapak. Ada yang tujuh dia. Nah, iya. Ini berdoa dia begini. Ah, iya itu lah. Enggak gitu Sat. Sebenarnya apa sih keuntungan dari mereka? Aduh. Ya mereka alasannya kan kalau kita menetapkan Allah di atas berarti menyerupakan Allah dengan makhluk. Kalau kita menetapkan Allah di atas berarti sama seperti manusia di atas genteng. Masih ada genteng berarti manusia butuhkan genteng. Oh, berarti kalau Allah di atas berarti membutuhkan yang di bawah. Jawabannya mudah saja. Jangan samakan di atasnya Allah Allah di atas arsy dengan Allah dengan manusia di atas Genteng. manusia di atas genteng membutuhkan tempat itu bukan genteng. Kalau Allah tidak membutuhkan itu. Ya, masih banyak lagi Bapak ya. Manusia butuh tangga juga. Apa? Mau ke genteng butuh tangga juga. Ya, sebenarnya kadang saya juga punya apa ya? Keinginan atau istilahnya angan-angan kita mengkaji semua ayat dan hadis tentang ketinggian Allah. Artinya dalam satu pertemuan kita menyebutkan berapa ayat, kita mengkaji faidah dari ayat tersebut. Jadi faedahnya bukan cuma tentang ketinggian aja, tapi tentang yang lain. Contohnya tentang tadi ayat yang Allah menyebutkan sifat malaikat yakhafuna rabbahum min fawqihim. Mereka takut kepada Tuhan mereka yang berada di atas mereka. Para malaikat takut kepada Allah yang ada di atas mereka. Apa faedahnya? Pertama, Allah di atas. Kedua, faedah kedua, para malaikat memiliki sifat takut. Nah, itu diantaranya. Karena saya punya cita-cita, maksudnya angan-angan membahas itu. Jadi biar kita itu benar-benar, ternyata hujahnya banyak sekali yang menetapkan tentang ketinggian Allah. Ini katanya ayat ini. Mungkin sudah kita tauhid. Iya. Iya, banyak sekali. Apa? Ya, kalau kita di muslim sini, Allah tidak meyakini Allah itu di atas orang. Ya Allah itu di mana-mana. Nah itu, kan lihat mereka ini Bapak, ini saya faedah ya. Itu cerita dalam Quran apa Allah itu di mana? Itu tanya dah. Ya sekarang pergi ke WC itu ada Allah itu. ya Dalam Quran sendiri pun tidak ada orang. nggak ada. Justru itu. Jadi gini, Percaya di Al-Quran. kalau keyakinan ini atau tentu saja Ahlus Sunnah yakin Allah di atas ya, di atas arsy-Nya. Tapi kalau kalangan ahli bid'ah dari kelompok-kelompok yang terpengaruh dengan ilmu kalam filsafat, mereka terbagi dua terkait di mana Allah. Pertama, meyakini bahwa Allah di mana-mana. Ini keyakinan Mu'tazilah, keyakinan Jahmiyah dan Asy'ariyah Sebagainya. terdahulu. Kalau kalangan Asy'ariyah terdahulu mereka meyakini Allah di mana-mana. Ini pertama. Kedua, golongan kedua meyakini bahwa Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di luar alam, tidak dalam alam. Terus di mana? Pokoknya tidak di mana-mana. Gitu. Jadi Allah tidak ada. Nah, ini keyakinan Asy'ariyah belakangan. Jadi makanya saya juga baru tahu ya ini berarti Allah di mana-mana? Enggak di mana-mana. Pokoknya Allah tidak ditanya di mana-mana. Kemudian ini ternyata inilah yang Asy'ariyah belakangan meyakini bahwa Allah itu tidak di mana-mana, tidak di atas, soalnya tidak ditanya di mana. Tidak ada. Tidak Ya, ada. itu lain lagi, itu keyakinan orang sufi. Nah, itu orang sufi meyakini Allah itu bersatu. Ya, jadi itu Bapak, ini semua menyalahi fitrah manusia. Sekali lagi, nggak ada. Sebenarnya untuk meluruskan mudah saja. Kalau kita mau meluruskannya, kalau mereka mau menggunakan akal sehat, tolong sebutkan saja satu ayat yang menyebutkan bahwa Allah misalkan tadi tidak di atas, tidak di bawah, tidak di luar alam, tidak ada, tidak. Kalau ada, kita ralat akidah kita. Ini kalau ada kan, kelihatan nggak ada. Nah, kalau orang yang meyakini Allah di mana-mana, ini malah ada dalilnya, walaupun dalilnya keliru. Iya. Allah nyatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia Allah bersama kalian di mana kalian berada. Dia bersama kalian di mana kalian berada. Bersama kalian, bersama Jais di sini, bersama orang sama. Berarti di mana-mana kan. Nah, yang jadi masalah ayat ini yang menyebutkan di mana, yang bersama kalian ini cuma berapa saja? 3 atau berapa? Sedangkan yang mengatakan Allah di atas ini puluhan.
Maka jangan sampai kita cuma nengok yang 3 tapi tidak melihat yang Yang puluhan ini. Maka maksud bersama kalian sini bukan berarti zatnya bersama kita, pengetahuannya, pengawasannya. Sama seperti kita berjalan di satu tempat, kita lihat bulan. Bulan ini selalu bersama kita dimanapun kita berada. Bersama kita dimanapun kita berada. Pertanyaannya, apakah bulan nempel dengan kita? Yang bersama kita apa ini? Cahaya. Kenapa? Itu bulan. Gitu. Bersama kita ilmunya. Makanya Imam Ahmad pernah ditanya, apakah Allah itu di atas arsy, di atas langit? Ya, Allah itu di atas langit, di atas arsy, akan tetapi ilmunya, pengetahuannya di mana-mana. Nah ini Bapak ya, mudah ya. Justru yang paling mudah sebenarnya untuk membantah tadi yang menyatakan Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di luar alam, tidak dalam alam. Ini bertentangan dengan fitrah plus bertentangan dengan ayat. Nggak ada satupun ayat yang menyebutkan itu. Ya tidak. Iya. Kalau yang menyebutkan Allah di mana-mana masih ada sisi pendukungnya walaupun salah itu. Ayat tadi kan. Tapi kalau yang menyatakan Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di luar alam, tidak dalam, nggak ada satupun ayat begitu. Tapi gara-gara masalah ini kita yang disebut sesat. Ya makanya. Kalau kita mau balikan lagi ya contohnya Asy'ariyah ini kan nggak gini ya. Nanti dipotong. Yang Asy'ariyah kan artinya gini, mereka meyakini keyakinan Asy'ariyah. Maka kalau Asy'ariyah terdahulu tidak seperti Asy'ariyah belakangan. Imam Al-Baqilani ini dari seorang ulama Asy'ariyah. Iya. Beliau meyakini Allah di atas. Dan dia termasuk tokoh Asy'ariyah yang paling dekat dengan salaf misalnya. Dengan Ahlus Sunnah. Keyakinannya mirip ya. Walaupun dari sisi lain beliau beda. Tapi dari sisi ketiga dia meyakini ketinggian Allah. Ini Imam Al-Baqilani. Ya, tapi kalau mayoritasnya itu ada yang berpendapat di mana-mana dan ada yang berpendapat tidak di atas, tidak di bawah, tidak di luar alam, tidak dalam alam. Jelas Bapak ya? Itu masalah kita. Ya betul ya. 5 menit lagi. Nanti lagi. Ya cukup aja lah. Subhanallah. Semuanya. Ya insya Allah pertemuan berikutnya kita ini aja lah. Lanjutkan ini ya sampai tadi ayat berapa? Ayat 38 ya. Insya Allah pertemuan berikutnya kita selesai. Subhanallah. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum.